Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangan dari budidaya tanaman terong ungu yang saya tanam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mila Karmila dari Universitas Galuh. Pada tanggal 4 Maret 2021, saya mempersiapkan alat dan bahan seperti sekam, kotoran kambing, pupuk hayati, tanah, lalu tray, lalu air, dan benih terong ungunya. Nah, setelah itu saya menyiapkan benih untuk direndam dengan air hangat. Dan caranya masukkan benih tersebut ke dalam air hangat, kemudian ditunggu hingga 10 menit. Nah, selanjutnya sambil menunggu benih di dalam air hangat, saya mengambil pupuk hayati, sekam dan kambing, kotoran kambing dan tanah disatukan, bandingannya 1:1:1, lalu diaduk dengan tanah. Nah, setelah diaduk, media tanam tersebut saya masukkan ke dalam tray, dan setelah itu benih ditiriskan dan kemudian dimasukkan ke dalam tray. Nah, setelah itu tray ditutup menggunakan karung, lalu disiram. Nah, setelah itu saya menyiapkan bedengan atau mempersiapkan bedengan. Kemudian setelah beberapa hari dari itu, saya membuka karung bekas yang ada di dalam tray. Nah, setelah beberapa hari benih disemaikan, barulah mulai berkecambah pada hari ke-9. Benihnya mulai berkecambah satu persatu dan mulai tumbuh. Lalu beberapa hari dari 9 hari perkecambahan, bibit tanaman terong ungu tegak lurus dan daunnya pun yang kuncup mulai terbuka. Nah, di waktu 16 hari setelah benih disemai, terdapat daun ketiga baru muncul, kecil-kecil. Nah, pada umur ke-19 hari setelah semai, daun ketiga mulai membesar. Pada usia 22 hari setelah semai, daun ketiga terdapat lubang kecil-kecil yang diakibatkan oleh serangga. Dan pada tanggal itu pula terdapat daun keempat mulai kelihatan, dan beberapa hari setelah itu daun keempat pun membesar. Tepatnya pada tanggal 29 hari setelah semai, daun keempat pun sudah membesar, jadi saya membawanya ke lahan atau ke bedengan supaya ditanam di sana, atau hari pertama penanaman, bisa dibilang gitu. Bibit tanaman terong ungu yang dipindahkan ke lahan atau ke bedengan dengan jarak 50-60 cm. Pada usia 6 hari setelah tanam, terdapat daun berwarna kuning dan daun keempat pun sudah berukuran 2 cm dan daun kelima berukuran 1 cm. Pada beberapa hari setelah itu, saya melakukan pengendalian gulma yang ada di sekitar tanaman dan menyulam tanaman karena ada tanaman yang mati. Nah, setelah itu beberapa hari setelah itu, yaitu di tanggal 9 hari setelah tanam, saya melakukan pengukuran pada bibit tanaman, yaitu dengan panjang tanaman 7 cm, panjang daun kelima berukuran 3 cm,
dan panjang daun ke-6 berukuran 4 cm. Pada 14 hari setelah tanam atau 2 minggu setelah tanam, saya melakukan pupuk dasar, yaitu memakai pupuk NPK dengan dosis 1,5 sendok makan dengan cara saya menggali di sekitar tanaman, lalu dimasukkan NPK secukupnya, kemudian galian itu saya kubur kembali, dan setelah itu saya siram semua tanamannya. Nah, pada tanggal 18 hari setelah tanam, saya mengukur tanaman dengan tinggi tanaman 10 cm, lebar daun 4 cm, dan panjang daun 5 cm. Pada pertumbuhan tanaman terong ungu tidak seragam, ada yang terlalu tinggi dan ada yang pendek. Pada 23 hari setelah tanam, saya kembali mengukur tanaman dengan lebar tanaman 6 cm dan tinggi tanaman 10 cm. Nah, pada tanggal 24 hari setelah tanamnya, saya itu pengendalian gulma karena terdapat kumbang di atas daun yang mengakibatkan daunnya berlubang-lubang, dan terdapat pula serangga di atas daun yang mengakibatkan daunnya berlubang-lubang. Nah, pengendaliannya dengan cara saya memakai insektisida dengan dosis untuk pemakaian 20 tanaman, yaitu 1 tutup botol insektisida dengan cara disiram seperti menyiram tanaman pada umumnya, dan kemudian saya menyiram ke punggung dan ke bawah daun supaya gulmanya hilang atau mati. Nah, di sini pada tanggal 26 hari setelah tanam, tanaman terong tidak ada kendala atau tidak ada tanda-tanda apa-apa. Tapi pada tanggal 27 hari setelah tanam, tanaman terong pada daunnya terdapat lubang dan daunnya mengering. Daun yang berlubang karena dimakan oleh belalang, dan daun yang menguning karena pada punggung daun terdapat kutu yang berwarna putih. Pada tanggal 28 hari setelah tanam atau 4 minggu setelah tanam, yaitu pemupukan keempat pada minggu setelah 4 minggu setelah tanam pada terong ungu dengan dosis 1,5 sendok makan. Kemudian di pinggir tanaman digali, lalu dimasukkan pupuk NPK secukupnya, kemudian dikubur lagi, dan tahap selanjutnya itu disiram. Nah, untuk daun yang mengering tadi, karena pada punggung daun terdapat kutu yang berwarna putih, saya memakai insektisida dengan dosis 1 tutup botol insektisida untuk pemakaian 20 tanaman dengan cara menyiram seperti biasa pada umumnya, dan disiram juga pada punggung daun supaya kutu daunnya mati. Nah, daun yang terdapat kutu yang terdapat kutu daun saya petik supaya kutu daun tidak menyerang ke tanaman yang lainnya. Lalu saya buang sejauh-jauhnya daun kuning yang sudah dipetik tadi. Pada usia 29 hari setelah tanam, terong ungu saya kembali diukur. Pada tanaman terong ungu ada yang sudah tinggi dan ada yang pendek. Nah, pada tanaman terong ungu untuk ukurannya panjang daun 6 cm dan lebar daun 4 cm dan tinggi daunnya 8 cm. Ada juga yang panjang daunnya 8 cm, lebar daun 6 cm, dan tinggi tanaman 11 cm. Nah, pada usia tanggal 33 setelah tanam, yaitu saya melakukan penyiangan tanaman, yaitu dengan cara seperti menggemburkan tanah di sekitaran tanaman supaya akarnya itu
sehat supaya akornya itu bisa berkembang gitu. Dan pengendalian gulma dengan cara membawa atau mencabut tanaman-tanaman di sekitaran tanaman yang ditanam oleh saya. Pada usia 37 setelah tanam, saya mengukur lagi tanaman terong ungu dengan panjang tanaman 18 cm, lebar daun 9 cm, dan panjang daun 11 cm. Itu daun yang cukup besar. Nah, ada juga tanaman terong yang masih kecil dengan panjang tanaman 13 cm, lebar daun 6 cm, dan lebar daun 5 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang budidaya tanaman terong ungu yang saya tanam. Mungkin yang saya paparkan barusan itu baru 10 minggu setelah tanam atau 4 minggu disemai dan 6 minggu penanaman di lahan. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.